Preman Amerika yang masuk Islam karena Muslimah Indonesia. Kota New York tidak pernah benar-benar tidur. Di tengah kilauan lampu kota dan hiruk-pikuk kehidupan malamnya, tersimpan jutaan kisah yang tak terduga. Salah satunya adalah kisah seorang pria bernama Zach Reynolds, seorang gangster kejam dari Bronx yang selama ini tidak percaya pada Tuhan, apalagi agama. Hidupnya adalah tentang kekerasan, uang, pengkhianatan, dan hukum rimba. Namun, semuanya berubah karena satu pertemuan sederhana dengan seorang wanita berhijab asal Indonesia bernama Aisyah Rahma. Pertemuan yang tidak direncanakan, tapi menjadi titik balik yang mengubah seluruh hidup Zach. Malam itu, seperti biasa, Zach berjalan di salah satu gang sempit dan remang-remang di Bronx. Jaket kulitnya melambai tertiup angin malam. Ia baru saja menyelesaikan urusan gelap yang tidak semua orang bisa atau mau tahu. Namun langkahnya terhenti ketika ia melihat seorang wanita berdiri di bawah cahaya lampu jalan. Wanita itu tampak gelisah. Ia menoleh ke belakang berkali-kali. Wajahnya menunjukkan ketakutan yang tidak bisa disembunyikan. Itu Aisyah. Hatinya berdebar kencang. Sejak dari halte, ia merasa dibuntuti oleh beberapa pria. Ia mencoba mempercepat langkah, namun langkah mereka justru ikut mempercepat. Kini, di gang itu, ia menyadari bahwa tak ada jalan lain. Tak lama kemudian, 5 pria bertampang kasar muncul dari arah berlawanan, mengepung Aisyah. Salah satunya, bertubuh besar dengan tato menutupi lengannya, menyeringai sambil berkata dengan nada mengancam. "Sendirian, Nona? Malam begini bahaya loh." Aisyah mencoba tetap tenang dan berkata dengan suara bergetar namun tegas, "Saya tidak mencari masalah." Namun, pria itu malah mengulurkan tangan, hendak menyentuh lengan Aisyah. Di saat itulah, secara naluriah, Zach bergerak. Ia melangkah cepat, memelintir tangan pria bertato itu ke belakang, membuatnya menjerit kesakitan. "Siapa lu?" Zach menjawab santai, "Gue cuma gak suka lihat orang lemah diintimidasi." Para preman lainnya tampak ragu. Mereka mungkin berani di jalanan, tapi nama Zach Reynolds bukan nama yang bisa dianggap enteng di dunia kriminal New York. Akhirnya mereka mundur, meninggalkan gang itu. Aisyah menarik napas lega, namun tetap waspada pada Zach. Ia mengucapkan terima kasih pelan. Zach hanya mengangkat bahu dan berkata, "Gue nggak melakukannya buat lo, gue cuma benci mereka." Namun ada sesuatu pada wajah Aisyah yang membuat Zach tidak bisa segera pergi. Aisyah menatapnya dan bertanya, "Kau tidak takut?" Zach tertawa sinis, tapi Aisyah menjawab, "Takut tentu saja. Tapi aku percaya, jika kita berada di jalan yang benar, Allah akan melindungi." Zach terdiam. Sudah lama ia tidak mendengar seseorang berbicara tentang Tuhan dengan keyakinan seperti itu. Ia balas bertanya, "Kau percaya Tuhan?" Aisyah tersenyum tipis. "Tentu." Zach menertawakan itu. "Kalau Tuhan itu ada, dia nggak pernah nolongin gue." Aisyah menanggapi dengan lembut, "Mungkin karena kamu belum pernah mencarinya." Kalimat itu sederhana tapi menusuk. Zach merasa hatinya terguncang. Ia tidak tahu kenapa kata-kata itu terus berputar di kepalanya malam itu. Aisyah akhirnya pamit. Namun sebelum pergi, Zach menawarkan untuk mengantarnya. Ia berkata, "Ini Bronx. Gak aman buat cewek sendirian." Aisyah ragu, namun akhirnya setuju. Mereka pun berjalan berdampingan dalam diam. "Kenapa kau di sini?" tanya Zach. "Aku mahasiswa, juga kerja paruh waktu," jawab Aisyah. Zach mengangguk. "Tempat ini bukan buat orang kayak kamu." Aisyah membalas sambil tersenyum. "Orang seperti kamu juga sebenarnya tidak seharusnya ada di tempat seperti ini." Kata-kata Aisyah seperti tamparan halus. Mereka tiba di depan apartemen Aisyah.
Sebelum Zach pergi, Aisyah berkata, "Aku tidak tahu siapa kamu sebenarnya. Tapi kalau kau ingin bicara, pintuku terbuka." Malam itu, Zach tidak bisa tidur. Ia terbaring memandang langit-langit kamarnya, pikirannya kacau. "Mungkin karena kamu belum pernah mencarinya." Kata-kata itu menggema dalam kepalanya. Untuk pertama kalinya, Zach mulai mempertanyakan sesuatu yang tak pernah ia pedulikan. Apakah benar Tuhan itu ada? Apakah selama ini ia hanya tidak mencarinya? Beberapa hari kemudian, ponselnya berdering. Denny, sahabat sekaligus tangan kanannya dalam dunia kriminal, menelepon. "Zach, kita ada masalah. Jackie mencurigaimu." Jackie adalah bos besar mereka, orang yang tak akan segan menghabisi siapapun yang ia curigai. Zach menjawab, "Gue nggak ngelakuin apa-apa." Denny menimpali, "Mereka bilang lo berubah. Menjauh. Gak ikut operasi terakhir. Itu cukup bikin Jackie curiga." Zach tahu, dalam dunia ini, tidak ada ruang untuk keraguan. Bahkan sedikit saja, nyawanya bisa jadi taruhannya. Ia memutuskan pergi menemui Aisyah. Ia butuh bicara. Di depan pintu apartemen Aisyah, ia mengetuk perlahan. Aisyah membukakan pintu dengan wajah heran. "Kau kelihatan kacau," katanya. Zach mengusap wajahnya. "Aku lelah, Aisyah. Hidupku selalu tentang kekerasan, uang, pengkhianatan. Aku mulai bertanya-tanya, apakah ada jalan lain?" Aisyah menatapnya dan menjawab, "Selalu ada jalan lain. Tapi kamu harus mau mencarinya." Tiba-tiba, pintu apartemen didobrak. Jackie dan anak buahnya masuk, termasuk Denny. Mata Zach membelalak. "Denny?" Denny menunduk. "Maaf, Zach, aku harus memilih sisi." Zach merasa hatinya runtuh. Jackie berkata, "Kau sudah berubah, dan itu berbahaya. Bawa dia." Saat anak buah Jackie mendekat, Zach melawan. Ia sempat menjatuhkan salah satu pria, namun kalah jumlah. Jackie mengarahkan pistol ke kepalanya. Namun tiba-tiba, suara tembakan terdengar. Zach terkejut karena tidak merasakan apa-apa. Ia melihat Denny tergeletak di lantai, darah mengalir dari dadanya. "Kenapa?" tanya Zach dengan suara serak. Denny menjawab lemah, "Aku tidak bisa lihat kau mati. Mungkin aku pengkhianat, tapi aku ingin menebusnya." Zach menangis. Malam itu, hidupnya berubah total. Ia tahu, ia tidak bisa kembali ke dunia lamanya. Dengan luka fisik dan batin, ia kembali ke apartemen Aisyah dan berkata, "Ajari aku tentang Islam." Aisyah menjawab, "Kamu tidak butuh aku. Kamu hanya butuh hati yang mau mencari kebenaran." Zach mulai sering mengunjungi masjid kecil di Brooklyn. Di sana ia bertemu Syekh Abdullah, imam tua yang lembut dan bijak. Imam itu berkata, "Setiap orang punya masa lalu, tapi Allah selalu membuka pintu bagi siapapun yang ingin kembali." Hari demi hari, Zach belajar tentang Islam, tentang tauhid, tentang hidup setelah mati, tentang kedamaian sejati. Semua itu bertolak belakang dengan hidup yang selama ini ia jalani. Tapi anehnya, hatinya tenang. Namun dunia lamanya tidak tinggal diam. Suatu malam, ia dibuntuti Jackie dan anak buahnya. Mereka mengepung Zach. Tapi saat mereka hendak menembak, suara tembakan dari arah lain menggema. Polisi datang dan menangkap mereka semua. Zach berdiri terpaku di tengah kekacauan. Ia selamat lagi. Tapi ia tahu, ini bukan kebetulan. Ia menatap langit dan berbisik, "Allah masih memberiku kesempatan." Tak lama setelah itu, di hadapan saksi di masjid, Zach mengucapkan 2 kalimat syahadat. Air matanya mengalir.
Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bebas. Ia mengganti namanya menjadi Zain Abdullah. Zain mulai hidup dengan cara baru. Bekerja halal, membantu komunitas Muslim di Brooklyn. Ia melamar Aisyah, dan setelah berkonsultasi dengan keluarga dan Syekh Abdullah, Aisyah menerimanya. Pernikahan mereka sederhana, tanpa pesta mewah, tapi penuh keberkahan. Tahun-tahun berlalu. Zain dan Aisyah hidup tenang. Mereka membuka usaha kecil dan terus belajar tentang Islam. Masa lalu Zain tetap menjadi bagian dari dirinya, tapi bukan lagi yang mendefinisikannya. Suatu sore, Zain berdiri di balkon rumah kecil mereka, memandangi matahari terbenam. Ia mengingat siapa dirinya dulu, seorang gangster brutal yang tidak percaya apapun selain kekuatan. Tapi kini ia adalah seorang Muslim, seorang suami, seseorang yang menemukan kedamaian sejati. Ia tersenyum dan berbisik, "Alhamdulillah, perjalanannya tidak mudah, tapi Allah telah menuntunku ke jalan yang benar."